Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celebes people di rumah, senang rasanya saya Hajratul Aswad kembali menjumpai Anda di obrolan Karebose edisi hari ini yang akan mengangkat tema harga naik di awal tahun 2022. Pemirsa, harga minyak goreng terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir dan bahkan harganya meroket dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni Rp11.000 per liter dan kini menembus di atas Rp20.000 per liter. Untuk menyikapi beberapa kenaikan komoditas di pasar, seperti apa dan bagaimana menyikapi harga naik di awal tahun 2022 ini, serta bagaimana siklusnya dan juga pengawasan upaya pemerintah mengontrol harga untuk tetap stabil. Saat ini saya sudah bersama sejumlah narasumber di studio Celebes TV yang akan menemani kita mengobrol dan berbincang ke depannya mengenai tema kita hari ini, yakni harga naik di awal tahun 2022. Pertama ada Bapak Ahmad selaku Sekretaris Disdak Makassar. Assalamualaikum Bapak Ahmad. Salam. Kita ketemu lagi ya, senang kita ketemu lagi di studio ini ya Pak ya. Kemudian ada Bapak Firman Menne selaku pengamat ekonomi. Assalamualaikum Bapak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan waktunya hadir. Langsung saja nih saya bertanya ke Bapak Ahmad ya. Pak, kondisi saat ini di pasaran seperti apa sih Pak? Bagaimana yang sebenar-benarnya di pasaran harganya? Iya, makasih. Kemarin waktu menjelang Natal dan Tahun Baru itu kita bersama tim Forkopindo tingkat Provinsi Sulsel bersama jajarannya, terus bersama dengan tim TPED Kota Makassar turun langsung memantau di beberapa pasar. Di beberapa pasar. Di mana saja itu Pak? Ya, pertama adalah pasar Bambayang, terus juga pasar Terong. Pak Bambayang dan Terong ini pasar dua ini Terong. ya Pak ya? Iya, dua di situ. Ya, kemudian ini pasar yang dua, apakah memiliki harga yang berbeda atau dalam beberapa komoditas yang memang naik pada momentum kemarin, apakah sama harganya di pasar kedua ini atau beda Pak? Ya, ada perbedaan sedikit namun tidak signifikan, harganya hanya beda 2.000, beda 1.000 begitu. Dalam hal komoditi sama. Komoditi sama ya Pak ya? Seperti halnya apalagi namanya pasar seperti halnya minyak goreng. Minyak goreng kan yang lagi seksi sekarang juga itu. Minyak goreng ya Pak ya? Iya, karena dari kemarin mengalami kenaikan dari 11.000 ya Pak ya? Menaiki 20.000, apakah itu benar Pak? Di pasaran harganya 20.000 per liter ecerannya? Ya, hasil pantauan kemarin bersama tim itu di pasar Terong kita ada dua itu apalagi namanya minyak goreng, yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Curah dan kemasan. Ini apa perbedaannya? Mungkin masyarakat di rumah ada beberapa orang yang tidak tahu. Iya, kalau minyak goreng artinya kemasan itu dalam bentuk kemasan dan higienis. Higienis ya, Higienis Pak ya? itu. Kalau misalnya minyak goreng curah itu dalam bentuk apalagi namanya, boleh dalam bentuk botol-botolan atau ke dalam bentuk apapun itu yang diikat-ikat begitu. Yang diikat-ikat, yang di liter per liter. Di liter per liter. Itu perbedaannya apa sih Pak selain higienis tadi? Apakah harganya beda dari? Iya. Kalau kita melihat dari kondisi kemarin itu hasil pantauan itu di beberapa pasar di situ, harganya tidak terlalu jauh beda, hanya perbedaan 2.000. Rp2.000 dari curah. Contohnya misalnya di pasar Terong kemarin ada kita pantau di sana, minyak goreng curah itu hanya 18.000. Sedangkan itu minyak goreng kemasan itu sudah 20.000 di situ. 20.000. Jadi perbedaan 2.000 ini apakah masyarakat lebih memilih membeli minyak goreng 18.000 ini atau yang 20.000? Bagaimana Pak? Iya, itulah kejanggalan kita itu sekarang itu. Mestinya itu pihak-pihak yang terkait di dalamnya itu mengedukasi kepada masyarakat itu bagaimana sih perbedaannya itu minyak goreng curah dengan minyak goreng yang kemasan di situ. Ini yang perlu kita perlu edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih itu perbedaannya antara minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, karena beda jauh itu perbedaannya. Beda jauh perbedaannya. Beda jauh, iya. Lalu kenapa minyak curah ini masih dibebaskan begitu Pak untuk menjadi bahan yang dijual oleh masyarakat dan dibeli juga oleh masyarakat? Iya, kemarin itu ada apalagi namanya aturan itu memberlakukan bahwasanya untuk Januari 2022 itu tidak diberlakukan lagi minyak goreng curah. Tidak diberlakukan lagi minyak curah. Cuma itu sekarang ada ditarik itu dari artinya tidak berlaku lagi, ada apalagi namanya aturan begitu tetap diberlakukan itu, tapi dalam bentuk apalagi namanya higien sekarang itu minyak goreng curah itu. Minyak goreng curah tidak diberhentikan.
Masih lagu sekarang itu. Oke, baik Pak Ahmad. Karena itu ada berapa produk itu kemarin itu saya ke pasar Pak Bambang. Ada yang menginginkan, saya bilang, Pak, saya ini apalagi pembuat makanan di sini, nah hasil itu makanan saya itu lebih disuka itu kalau memakai minyak goreng curah. Minyak goreng curah. Minyak goreng curah. Ada berapa itu penjual gorengan penjual gorengan begitu. Dia lebih suka dengan minyak goreng curah karena katanya lebih renyah atau bagaimana. Iya. Berarti minyak goreng curah ini disukai oleh masyarakat, terbilang harganya yang relatif sedikit lebih murah dan juga memiliki aroma dan cita rasa yang khas begitu Pak? Iya betul. Seperti itu ya Pak. Baik Pak Ahmad, saya ke Pak Firman Menek. Pak, bagaimana menyikapi tren harga yang naik di awal tahun ini Pak, pandangan Bapak? Iya. Ada beberapa ya komoditi yang naik. Silakan Pak. Jadi saya kira memang kenaikan dari harga barang-barang komoditi terutama untuk sembako ya di pasaran itu di awal Januari ini memang mengalami kenaikan dari beberapa komoditi. Itu saya kira tidak lepas dari COVID-19 yang sudah semakin melandai. Apalagi diikuti dengan vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Ya sehingga geliat bisnis itu sudah mulai kelihatan. Nah, tentu bawaannya ketika kondisi seperti itu maka menyebabkan kebutuhan masyarakat untuk bahan-bahan konsumsi seperti itu semakin naik. Semakin naik. Nah, juga, Pak. tentu dalam teori permintaan dan penawaran, ketika banyak yang membutuhkan barang tersebut, sementara mungkin pengadaannya tidak signifikan, maka tentu akan memicu kenaikan harga barang. Tapi memang satu hal yang fenomena ketika kita tadi membahas terkait dengan minyak curah itu ya, karena dari sisi kualitas sebenarnya minyak curah itu kurang bagus kurang ya baik untuk kesehatan masyarakat begitu. Ketimbang dengan yang minyak kemasan yang sangat higienis. Karena kalau minyak itu dipakai berkali-kali sebenarnya ada kandungan kimianya yang berbahaya bagi tubuh. Tapi kan kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi minyak kemasan itu kan terbatas. Ya, sehingga masyarakat lebih memilih yang harga murah ya Pak ya, seperti itu. Ya, yang penting bisa memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sehari-hari. Kampung tengah ya bahasanya Pak ya. Lalu kemudian Pak, beberapa juga komoditi naik ya. Itu pandangan Bapak seperti apa sih Pak? Kapan akan terjadi kestabilan harga ke depannya? Ya, karena itu tadi yang saya bilang bahwa di awal tahun 2022 ini kelihatan sudah ada mulai geliat bisnis, maka mungkin beberapa waktu ke depan ini itu masih akan terjadi kenaikan harga. Apalagi dalam beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar informasi bahwa premium dengan Pertalite itu justru akan dihapus atau dihilangkan dari peredaran dan ini pasti akan memicu kenaikan harga. Di mana-mana itu ketika ada isu terkait dengan BBM, semuanya komoditas ada ya dampaknya Pak ya. Lalu saya kemarin membaca artikel Pak, ada dikatakan Pak Jokowi bahwa premium batal dihapuskan. Seperti apa, iya, berarti itu informasi yang terkini ya. Karena justru yang kami terima sebenarnya premium dengan Pertalite itu justru mau dihapus. Nah, kalau ada informasi terbaru yang seperti itu, itu justru kabar gembira bagi kita. Kabar gembira bagi kita semua dan masyarakat masyarakat kecil ya pemirsa ya. Iya, karena dampaknya dari kenaikan harga bahan bakar itu BBM itu bagi masyarakat itu sungguh luar biasa. Baru saja misalkan diumumkan akan naik harga BBM per 1 Januari misalnya. Iya, semuanya udah pada naik duluan ya Pak ya. Itu ini Pak Ahmad. Barang-barang sudah naik. Iya ya, Pak Ahmad ini menyikapi apa yang Bapak Firman tadi sampaikan. Bagaimana sih pihak-pihak di Kota Makassar sendiri ya menyikapi kenaikan ini yang naik duluan dari harga dari jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini seperti apa Pak? Iya. Kalau dari Dinas Perdagangan Kota Makassar itu adalah kita laksanakan itu berbagai pemantauan harga. Berbagai pemantauan harga di beberapa pasar. Terus juga itu kita mencek itu kondisi stok barang tersebut itu apakah memang banyak tersedia atau bagaimana, itu juga menjadi salah satu pemicu ya Pak ya, ketersediaan barang tersebut itu. Lalu misal nih Pak, ada banyak permintaan dari luar negeri ekspor gitu Pak, dari beberapa komoditas yang lain ini kayak Pak ya, selain cabai dan juga minyak. Apakah pemerintah atau instansi yang terkait menekan juga masyarakat yang
pedagang-pedagang dari distributor begitu Pak? Ya, saya kira tahun 2022 ini merupakan tahun harapan bagi Indonesia ya, Iya, untuk semakin maju di bidang ekonomi. Apalagi Indonesia ini kan kita kenal sebagai negeri yang sangat subur ya, sehingga seluruh komoditi sebenarnya bisa dihasilkan di Indonesia. Seluruh komoditi Iya. ya Pak ya? Nah, tinggal pengelolaan negara ini, apakah bisa betul-betul bisa menciptakan satu kondisi perekonomian yang maju, karena beberapa tahun terakhir ini kita dengar pemerintah Jokowi misalkan ya mencanangkan adanya pencapaian ekonomi yang cukup melejit ya, tapi kan pada kenyataannya justru menurun, apalagi diperparah dengan datangnya pandemi COVID-19. Betul sekali. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa dengan tahun 2022 ini banyak peluang-peluang bisnis yang bisa terbuka ya, sekalipun terjadi gejolak kenaikan harga di beberapa komoditi di masyarakat. Nah, tetapi kita berharap bahwa ini tidak menciutkan nyali daripada para pebisnis ya, untuk kemudian meningkatkan gairah ekonomi dan optimisme di masa-masa yang akan datang. Amin, ya, Pak, ya. Oke, baik Pak Ahmad, dari komoditi-komoditi yang lain, komoditi yang tadi ini yang mengalami kenaikan harga, komoditas yang lainnya seperti apa Pak? Apakah ada kenaikan harga juga atau stabil saja? Ya, kalau melihat kondisi sekarang ini, hanya ada beberapa komoditi yang ada kenaikan harga. Beberapa ya Pak ya? Jadi yang lainnya tuh masih normal? Masih normal-normal, hanya ada berapa misalnya naik 1.000, 2.000 gitu. Normal saja ya kenaikannya ya Pak ya? Iya. Kemudian Pak, kenaikan harga komoditi itu dipengaruhi dan momen-momen apa saja sih Pak yang paling parah? Ya, artinya ada beberapa momen itu di setiap tahun barangkali, mungkin barangkali setiap tahun, yaitu momen di saat mau lebaran. Mau lebaran ya, hari raya begitu ya Pak Hari ya? raya, iya hari raya. Jadi ada dua momen di situ, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ditambah lagi momen di saat Natal dan Tahun Baru. Ini Jadi ya, ada Pak tiga ya? momen begitu. Nah, ini dari Dinas Perdagangan ini nanti akan apalagi namanya ada kegiatan di saat momen-momen tersebut itu, yaitu mengadakan kegiatan pasar murah. Jadi Pasar memang murah. solusi kita untuk menekan harga itu di pasar murah ya Pak ya? Iya, di pasar murah dengan saya kira itu yang kita lakukan dari di Dinas Perdagangan maupun Dinas Perdagangan tingkat provinsi. Jadi ada dua di sini, nanti akan bekerja sama dari Dinas Perdagangan Provinsi dan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Gitu. Kota Makassar begitu Iya. Pak. Dari pasar murah ini berapa sih Pak perbedaan harganya yang tadi melonjak naik itu Pak? Ya, biasanya itu misalnya kita harga misalnya 10.000. Iya. Itu nantinya akan diturunkan menjadi 7.000 atau sampai 5.000 atau setengahnya begitu. Begitu ya Pak ya? Iya. Apakah solusi pasar murah ini tidak merugikan pihak-pihak pemerintah Pak? Saya kira tidak, itu justru membantu masyarakat itu dalam pemulihan ekonomi. Kenapa? Karena banyak sekali itu di pasar-pasar, terutama tengkulak-tengkulak itu, apalagi dia memanfaatkan momentum tersebut untuk kenaikan harga. Nah, di saat kenaikan harga begitu, kita hadir di masyarakat, bahwasanya kita itu bagaimana mengendalikan harga tersebut itu melalui pasar-pasar murah atau apalagi beberapa pasar gitu. Beberapa pasar. Iya. Lalu Pak, kenapa bukan harga di pasaran-pasaran di Makassar ini yang ditekan saja, bukannya mengadakan pasar murah ini malah memberikan perhatian masyarakat ke sini, dan setelah terjadinya selesai nih masa pasar murah ini, mereka akan kembali ke kenyataan lagi begitu Pak? Kenyataan bahwa di pasaran harganya masih tetap sama. Iya, saya kira begini Mbak, itu kan apalagi pengusaha-pengusaha atau misalnya pedagang-pedagang dari pasar itu, dia memanfaatkan momentum tersebut. Jadi di saat momentum tersebut itu seperti apalagi perayaan Idul Fitri, Idul Adha atau Nataru begitu, dia memanfaatkan momentum tersebut, dia menaikkan harga. Memanfaatkan momen itu. Jadi ini memang dari dahulu kala hingga hari ini memanfaatkan momentum itu. Sering dilakukan oleh pedagang di pasar. Lalu dari tahun ke tahun ini sudah menjadi tradisi. Lalu sampai hari ini juga pemerintah dan pihak terkait belum memiliki solusi untuk hal yang sudah berulang ini, begitu Pak? Iya, hanya itu barangkali kita kan jadi sistemnya begini Pak.
Artinya kemarin juga saya sampaikan di sini bahwasanya itu setiap komoditi yang diperkirakan naik itu seperti cabai atau misalnya leleng telur itu, makanya itu dalam mengantisipasi harga tersebut itu perlu adanya kerjasama antara daerah. Perlu ada Itu ya Pak ya. Iya. Kerjasama. Ini kerjasama kita terjalin dari kapan sih Pak sampai terus mengalami kecolongan harga tiap tahun, dan itu menjadi problematika kita Pak di masyarakat luas. Bagaimana Pak itu? Iya, memang hal itu Masih menjadi PR sampai hari ini. Iya, menjadi PR untuk saat ini juga. Tidak ada solusi lagi itu. Tidak ada solusi lagi Pak. Itu. Wah, Bapak Firman, bagaimana menyikapi tadi? Ya, saya kira Fenomena berulang ini Pak, fenomena bagaimana? ini memang kan sering terjadi. Tradisi-tradisi konsumtif masyarakat itu kan muncul ketika masuk tadi itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya Idul Pak ya? Fitri, ya, Idul Adha. Semua perayaan-perayaan itu Pak. Ya, termasuk Natal dan Tahun Baru. Memang budaya kita memang seperti itu. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terkait dengan makanan, minuman, fashion, apa segala macam, akhirnya memicu kenaikan harga. Tetapi saya kira masyarakat juga akan terdampak dengan kenaikan harga itu. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap bahwa memang pemerintah ini mesti memainkan perannya sebagai regulator untuk kemudian menjaga kestabilan harga di masyarakat. Ketika misalkan menjelang Ramadan atau Tahun Baru atau mungkin menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, ya pemerintah mesti meningkatkan produksi terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat di saat itu, sehingga dengan volume produksi yang meningkat maka itu bisa menjaga kestabilan harga. Tapi ini memang harus di pemerintah harus serius untuk menangani masalah ini. Lalu seperti apa sih Pak masukan Bapak yang perlu banget pemerintah melakukan ini agar tidak ada kecolongan harga lagi di pasaran? Seperti apa Pak? Nah, itu tadi bahwa pemerintah harus tegas melihat pelaku-pelaku bisnis yang memainkan permainan curang, ya, kemudian misalkan melakukan penimbunan barang-barang tertentu, lalu kemudian menaikkan harga secara sepihak yang merugikan masyarakat, lalu kemudian pemerintah mesti membuat regulasi untuk kemudian memberikan punishment kepada pelaku-pelaku bisnis yang curang seperti itu. Punishment seperti apa sih Pak yang make sense untuk dilakukan pemerintah? Ya, orang-orang yang ngusil ini gitu. ya, paling misalkan dengan memberikan denda administrasi, ya, atau mungkin sampai kepada pidana dan segala macam. Saya kira pemerintah ini hadir kan untuk memang melindungi kesejahteraan masyarakat, melindungi kesejahteraan masyarakat. Tetapi kalau pemerintah justru melakukan pembiaran sehingga rakyat menderita, ini kan tentu tidak betul. Menjadi PR lagi padahal adalah momen yang memang dan disitulah dibutuhkan pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Pak Ahmad, kapan nih kira-kira harga kembali normal? Ya, kita perkirakan ini harga normal kembali itu sekitar bulan 2 atau bulan 3. Bulan 2 atau bulan 3, berarti bulan 2 akhir, awal bulan 3 begitu ya Pak ya? Dan masuk lagi itu pada bulan 4 lagi itu jadi masalah karena pada bulan 4 itu ada perayaan hari raya Idul Fitri. Iya, betul sekali. Iya, Ramadan di situ. Kemudian Pak, apakah ada nih Pak penekanan untuk momentum itu, karena kan hari ini kita sudah melihat ya kenaikan harga itu, jadi berarti kita sudah memiliki solusi daripada momen yang akan mendatang ini Pak. Ya, saya kira ini nggak ada di tingkat baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi sampai dengan tingkat daerah itu mestinya ada kerjasama melalui tim TPD, tim pengendali inflasi daerah. Itu harus kita lakukan itu. Karena kalau misalnya berdiri sendiri itu satu dinas misalnya untuk mengelola daripada itu tidak akan bakalan gitu akan terjadi ya Pak, tidak terrealisasikan. Iya, karena tidak adanya tidak berjalan bersama begitu Pak ya. Tidak berjalan bersama. Lalu kemudian Pak, solusi nih kalau misal bulan 4 ini kita mengalami kelonjakan harga yang sangat signifikan, selain pasar murah tadi, apa sih Pak kebijakan lainnya Pak? Iya Kak, ya kebijakan bukan kebijakan saya tapi kebijakan daripada pemerintah yang terkait ini, khususnya ini kita mengajak daripada pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian atau Forkopindo itu tingkat provinsi, tingkat Kota Makassar untuk operasi pasar. Terus juga itu artinya pengawasan di berbagai gudang penimbunan itu, karena mau tidak mau itu apalagi namanya
si pedagang ini dia kita apalagi namanya berapa itu apa ada penimbunan itu. Jadi kita harapkan dari tim Forkopindo itu untuk mengawasi daripada gudang-gudang yang tempat penimbunan tersebut itu. Kalau masih ada gudang yang mengalami penimbunan, apakah pihak yang terkait ini tidak serius begitu Pak menangani penimbunan-penimbunan? Ya. Apakah ada kerjasama dari pihak terkait dari penimbun ini, karena kan selalu lolos saja ini penimbun-penimbun kita lihat. Itu yang terjadi Mbak itu karena apalagi mengingat kita keterbatasan daripada tenaga maupun personel itu sehingga banyak saja Kecolongan betul sekali ya Pak ya. Keperluan tersebut itu. Baik. Pak Firman, melihat kebijakan pemerintah Kota Makassar khususnya ya Pak ya, seperti apa sih Pak? Apakah sudah benar dan perlu ada perbaikan seperti apa itu Pak? Ya, itu menurut tadi Bapak? saya katakan bahwa memang pemerintah itu sudah harus memposisikan dirinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, ya, sehingga tugas dan tanggung jawab ini harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab. Penuh rasa tanggung jawab. Sehingga ketika ada spekulan atau ada mafia-mafia seperti itu, ya mereka harus bertindak tegas. Kalau melihat sampai hari ini Pak, kebijakan pemerintah terkait terkhusus di Kota Makassar, apakah sudah benar atau masih keliru Pak? Ya, kalau saya melihat belum terlalu maksimal. Belum ya. terlalu maksimal. Ya, apalagi kan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah itu korupsi dan kolusi masih sangat tinggi ya Pak ya. Itu bukan lagi pembahasan yang tabu. Pengamat ini bukan. Artinya ini ada kita beberapa bicara oknum sebagai ya, anak bangsa, sebagai pengamat, bahwa memang kita butuhlah pemerintah yang betul-betul amanah, jujur di dalam melaksanakan tugasnya begitu. Untuk kesejahteraan bersama untuk kesejahteraan ya Pak ya. Masyarakat. Lalu melihat pendistribusiannya Pak, apa nih yang dilakukan pemerintah untuk mengadakan distribusi itu supaya tetap ada, Pak Ahmad? Ya. Bagaimana pemerintah melakukan pendekatan dan juga sosialisasi kepada distribusi komoditas ini Pak? Ya, itu tadi saya katakan bahwasanya pemerintah untuk saya intens untuk melakukan kerjasama antara daerah. Kenapa? Karena produsen itu dari adalah petani. Petani ya Pak ya? Petani baik petani apalagi namanya misalnya maupun petani dari pihak apalagi namanya itu. Sehingga untuk apalagi namanya untuk mengacu daripada itu produsen tersebut untuk sampai ke tingkat pasar itu perlu distribusi. Perlu distribusi dan pengawasan begitu pengawasan ya Pak? Begitu, makanya itu pihak daripada apalagi namanya daripada itu TPID itu ada di dalamnya juga berbagai macam apalagi namanya sektor di dalamnya di situ, baik sektor pertanian, perhubungan maupun perdagangan di dalamnya di situ. Seperti itu. Iya. Pak, melihat masyarakat sendiri menyikapi kenaikan harga BBM dan harga komoditi beberapa di pasaran itu seperti apa Pak? Sikap masyarakat yang Bapak lihat? Yang sikap masyarakat dalam kenaikan komoditi ini Pak? saya kira tidak terlalu berpengaruh itu Mbak itu daripada karena ini saya lihat ini apalagi ditariknya daripada itu apalagi namanya premium dari di premium itu bahwasanya itu premium itu batal untuk diedarkan begitu. Oh seperti itu. Jadi tidak ada keberatan dari masyarakat sendiri Pak melihat kenaikan harga yang signifikan, tidak ada Pak begitu? Sebenarnya ada sih keberatan. Yang kedua juga itu daripada apalagi namanya daya beli masyarakat itu rendah. Daya beli masyarakat itu kenapa? Karena mungkin daripada ini apalagi kita ini baru keluar daripada pandemi Covid-19 ini baru mulai berangsur-angsur Pak. Menata ya? Iya sehingga itu daya beli masyarakat rendah. Kemarin itu waktu di pasar apalagi namanya memantau harga pasar itu daripada itu telur, daripada pengecer telur itu yang bulan-bulan kemarin itu dia bisa apalagi namanya menjual daripada 200 rak per hari. Nah sekarang ini saya lihat itu kondisinya 100 sampai 150 rak. Berarti ini ada belinya masyarakat ini masih rendah ini. Masih rendah ya Pak ya. Tapi karena adanya kenaikan harga walaupun raknya kurang dibeli tapi pendapatannya tetap sama mungkin ya. Karena dilihat lagi harganya yang masih bermain.
Kebetulan. Lalu untuk Bapak Firman, kenaikan harga komoditi dipengaruhi apa saja sih Pak? Ya, Selain ini ya momentum itu tadi. ya, kenaikan harga itu bisa terjadi karena itu tadi adanya faktor kebutuhan masyarakat yang Meningkat. sehingga dalam teori permintaan dan penawaran, ketika banyak permintaan sementara penawaran terbatas atau bahkan menurun, itu kan akan memicu kenaikan harga. Ini misal apa sih faktor yang bisa mengalami peningkatan permintaan ini? Nah itu tadi ketika mobilitas masyarakat sudah mulai terbuka. Terbuka ya Pak ya. Sehingga kebutuhan masyarakat akan menjadi tinggi. Sehingga kebutuhan akan bahan makanan, minuman atau komoditi-komoditi lain itu menjadi meningkat. Nah ini bisa dimainkan oleh para pebisnis. Makanya tadi seperti ceritanya Pak Ahmad bahwa sekalipun terjadi kenaikan harga sehingga jumlah volume penjualan mengalami penurunan, tapi dari sisi pendapatan penjual itu masih tetap tinggi. Makanya menjadi korban sebenarnya adalah masyarakat. Masyarakat kita ya yang Iya. tetap menjadi korban. Terpaksa masyarakat ketika ingin membeli telur yang memilah-milah, oh ini saja saya beli atau jangan membeli ini karena daya belinya yang demikian rendah. Berdasarkan kebutuhan. Ya sementara kebutuhannya mesti terpenuhi sehingga dia tinggal memilih saja yang benar. Memilih yang mana yang pas Yang di mana- dompet ya. yang mana pas dengan keuangan. Iya, iya, iya. Iya. Nah, kemudian faktor yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya kenaikan harga itu adalah kurangnya stok pangan ya atau stok komoditas. Nah, oleh karena itu disinilah pemerintah tadi harusnya hadir untuk kemudian menjaga stabilitas harga dengan pengamanan stok atau persediaan barang. Pengamanan stok tadi ya Pak ya. Lalu kalau misal nih pengamanan stok kita sudah berjalan dengan sangat baik, namun tetap saja stok kita masih terbatas, itu seperti apa Pak korelasi yang perlu dilakukan? Ya maka memang sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, ini memang tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Pemerintah saya kira sebagai pemegang tampuk kepemimpinan itu harusnya dia meminta partisipasi dari masing-masing pihak. Dari Seperti masing-masing misalkan Bulog, kemudian Forkopindo, kemudian dari masyarakat sendiri. Ya terutama misalkan kantong-kantong industri yang menghasilkan komoditi, yaitu produksinya kalau perlu ditingkatkan menjelang misalkan bulan Ramadan. Ya lalu kemudian dengan ketersediaan bahan pangan itu sekalipun kebutuhan masyarakat meningkat, maka itu harga-harga masih tetap bisa terjaga. tetap bisa terjaga jika adanya Iya, dengan ketersediaan bahan pangan ya di masyarakat. jadi Yang terjadi kan kalau inflasi itu karena memang barang yang kurang. barang yang kurang. Barang yang kurang sementara kebutuhan Kebutuhan meningkat. Kebutuhan banyak. Makanya terjadi Nah, permainan harga. Iya, tugasnya pemerintah adalah bagaimana supaya barang itu tidak langka atau tidak kurang. Seperti itu Stok ya Pak ya. barangnya. Atau Iya. bisa saja seperti ini. Sebenarnya penyediaan barang itu banyak, tapi kebanyakan diekspor keluar. Jadi kita yang ada di Indonesia, masyarakat kita malah kekurangan begitu ya Pak ya. Atau malah sebaliknya diimpor barang-barang Dari luar dan yang di produksi dalam. dalam negeri tidak laku. Bisa saja seperti itu ya Pak ya. Mengenai pengawasan kita agar kestabilan harga bisa terjadi, seperti apa Pak pengawasannya hingga hari ini, Pak Ahmad? Ya, pengawasan untuk saat ini ada kita memperbanyak turun kepada segmen pasar-pasar itu. Memperbanyak ya Pak ya. Memperbanyak turun di Memperbanyak situ. turun. Terutama itu tim TPD yang ada di kabupaten kota itu. Lalu sejauh ini Pak, Sehingga itu barang itu kita ketahui di situ yang mana barang yang langka, yang mana yang masih stok banyak di situ. Begitu ya, Itu Pak, tujuan utamanya kita untuk turun sehingga misalnya ada misalnya barang langka itu seperti misalnya telur begitu. Kita ada operasi pasar. Operasi pasar tujuannya adalah bagaimana menstabilkan harga yang ada di dalam pasar tersebut itu. untuk sampai sekarang Pak, apakah kestabilan harga ini sudah dirasakan puas oleh masyarakat atau masih ingin adanya penurunan harga lagi? Ya kalau misalnya daya beli masyarakat itu masih ingin untuk turun, Masih ingin untuk turun. ke harga tersebut itu. Begitu ya Pak ya. Iya. Dari perkiraan untuk kembali normal, kemudian ada lagi momentum yang kita hadapi ke depannya, pengawalannya Pak seperti apa? Ya pengelolanya itu saya kira itu tidak terlalu anu karena kita itu selalu rutin itu untuk mengadakan pemantauan di 10 pasar tradisional. Itu pemantauannya dilakukan berapa kali sih Pak dalam sebulan? Artinya Atau setiap hari? 2 kali 1 minggu. 2 kali seminggu. Jadi
Totalnya itu 8 kali dalam 1 bulan melalui itu aplikasi Sembakota. Jadi ada program itu aplikasi di Dinas Perdagangan Kota Makassar itu melalui aplikasi Sembakota. Sembakota itu berbasis online kan Pak ya? Iya. Di sana di Sembakota apa-apa saja sih yang menjadi kemudahan untuk masyarakat? Ya, artinya Pak, masyarakat ini belum begitu paham masalah Sembakota itu, aplikasi Sembakota. Hanya itu masyarakat bisa mengakses melalui apalagi online-nya dan aplikasi tersebut itu. Jadi di dalamnya itu ada 10 pasar di situ yang bisa harga-harga menjadi patokan harganya, menjadi patokan harganya itu. Seperti Dan itu. jadi nanti ke depan itu akan lagi di apalagi namanya diperlanjut daripada aplikasi tersebut itu dengan aplikasi tambahan. Seperti itu ya Iya, Pak Ahmad ya. iya. Kemudian Pak Firman, menyikapi pengawasan dan pengawalan yang dilakukan pemerintah terkait, bagaimana menurut Nah, Bapak? itu tadi yang saya bilang bahwa pemerintah ini dalam melakukan pengawasan ya mestinya harus tegas ya. Harus tegas. Ya ketika menemukan misalkan ada spekulan atau cukup yang buat nakal ya memang harus ditindak. Di punishment ya Pak ya? Karena sampai hari ini hanya pembiaran saja begitu Pak ya? Kelihatannya hanya pembiaran saja, ada upaya-upaya lah yang dilakukan pemerintah ya, tetapi Masih belum terlalu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. seperti itu ya Pak ya? Masyarakat terutama yang menengah ke bawah itu masih menjerit dengan peningkatan harga atau kenaikan harga yang terjadi ya dari waktu ke waktu, terutama momentum-momentum tertentu ya seperti Ramadan dan dan Natal tahun baru? ya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Seperti itu. Oke deh. Untuk pertanyaan ini Pak, statement closingnya ya Pak ya. Iya. Seperti apa dan bagaimana dalam mengendalikan harga agar tetap stabil? Harapan dan masukan Bapak. Mulai dari Pak Firman dulu. Iya, saya kira untuk kestabilan harga ini, saya kira memang yang berperan penting itu adalah pemerintah. Pemerintah harus serius untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengayom yang akan melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Ya, tugas dan tanggung jawab ini tidak boleh dianggap remeh karena dalam pandangan agama tentu nanti ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu dikaji dan dianalisis sedemikian rupa agar betul-betul kebijakan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya berpihak kepada pelaku-pelaku bisnis yang bisa saja memainkan harga atau memainkan spekulasi-spekulasi tertentu untuk memperoleh keuntungan, sementara masyarakat akan tertindas dengan perilaku-perilaku seperti ini. Pak Ahmad, seperti apa dan bagaimana dalam mengendalikan harga agar tetap stabil? Harapan dan masukan Pak Ahmad seperti apa Pak? Ya, dengan momentum dan semangat baru untuk tahun 2022 kita harapkan itu di berbagai pihak untuk senantiasa bekerja sama dalam hal bagaimana itu masyarakat itu bisa artinya berpihak kepada kita. Itu harapan kita. Dan di samping juga itu untuk tahun 2002 ada bagaimana untuk meningkatkan daripada perekonomian yang ada di Kota Makassar. Meningkatkan perekonomian Iya. ya Pak ya, dan juga menjadi kemudahan untuk masyarakat kita Iya, menjadi dalam kemudahan dalam komoditas ini. Iya. Seperti itu. Baik pemirsa, itulah dia tadi harapan dari Pak Ahmad dan juga Pak Firman bagaimana 2022 kita yang akan kita jalani ke depannya. Dan sampailah kita pada akhir pertemuan dalam sesi obrolan kali ini. Akhirnya saya Hajartul Aswad mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak sudah datang. Terima kasih banyak, Pak.